Sekarang kalian sudah memasuki kelas 1 SMA. Untuk materi biologi bab pertama, kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Untuk lebih tahu penjelasannya, silakan simak ulasan berikut ini ya. Hai dear. Nah, untuk materi kita bab 1 ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai dan ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Oke, nah ini quote dari Miss ya. Apa sih biologi? Kalau kalian belajar waktu SMP, mungkin kalian kenalnya itu IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi nanti di SMA, IPA itu terbagi atas 3, ada fisika, kimia, biologi. Nah, sekarang apa sih biologi? Jadi biologi itu berasal dari 2 kata, bios artinya makhluk hidup, logos ilmu, berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sebenarnya nggak cuma makhluk hidup aja, lingkungan, proses yang terjadi di dalamnya, interaksi itu juga dipelajari di biologi. Jadi cakupan ilmu biologi itu sangat luas sekali. Nah, kalau kita lihat objek kajian biologi, nah ini kita sudah tahu lah ya, biologi itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya mikroorganisme. Ada virus, ada protista, bakteri, fungi, lalu ada hewan, invertebrata dan vertebrata, termasuk manusia di dalamnya. Kemudian ada tumbuhan, segala jenis tumbuhan, dan segala bentuk interaksi yang terjadi dengan lingkungan. Jadi objek kajian biologi ini memang betul-betul sangat luas sekali. Oke. Nah sekarang dalam biologi kita kenal ada istilah yang namanya tingkatan organisasi kehidupan. Jadi adalah suatu tingkatan yang digunakan untuk mempelajari biologi secara spesifik. Nah, tingkatan organisasi kehidupan dalam biologi mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu bisa kalian lihat di gambar. Ya, mulai dari biosfer yang paling besar, bioma, sampai ke molekul. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Oke. Nah, molekul. Oke, ini dia molekul. Jadi, molekul itu adalah sekelompok atom penyusun kehidupan yang paling sederhana. Ya, ini contohnya atom-atom penyusun H2O seperti itu. Kemudian setelah itu kita lihat lagi yang kedua, ada sel. Nah, kalau sel itu adalah komponen struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ini adalah gambar sel, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Lalu ada jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kalau di gambar ini adalah gambar jaringan otot. Ya. Kemudian ada organ. Mana sih dia? Organ. Oke. Nah, ini organ. Jadi organ itu adalah kumpulan berbagai jaringan yang berfungsi menjalankan fungsi tertentu, hati, jantung, paru-paru, seperti itu ya. Kemudian ada sistem organ. Nah, kalau sistem organ itu adalah kumpulan berbagai organ yang menjalankan suatu sistem tertentu. Contohnya sistem peredaran darah itu tersusun atas jantung, pembuluh darah, seperti itu. Kemudian ada organisme atau individu. Nah, organisme atau individu ini individu yang menjalankan berbagai fungsi dalam kehidupan. Contoh, manusia, kita, kucing. Kemudian ada lagi bunga mawar utuh. Itu dikatakan sebagai organisme. Lalu ada populasi. Nah, kalau populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada habitat yang sama. Di sini bisa dilihat populasi gajah. Kalau di kelas berarti populasi kelas 10 MIA 3 misalnya. Berarti anggotanya anak-anak yang duduk di kelas 10 MIA 3. Ini kok balik lagi ke sini sih. Nah, kemudian setelah itu ada komunitas. Kalau komunitas itu kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi, berarti
Di sini misalnya ada populasi zebra, ada populasi tanaman, ada populasi rumput, mereka saling berinteraksi, saling makan-memakan contohnya ya. Kemudian ada ekosistem. Nah, kalau ekosistem itu adalah komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi ya. Jadi ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem gurun, kemudian ada ekosistem padang rumput. Lalu setelah itu ada bioma. Nah, kalau bioma itu adalah ekosistem terestrial yang dipengaruhi oleh iklim dan bisa diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan. Jadi penampakan alam dominan di suatu daerah di muka bumi. Contoh, di daerah timur tengah sana banyak atau sebagian besar penampakan alamnya berupa gurun, maka biomanya adalah bioma gurun. Di Indonesia, sebagian besar penampakan alamnya itu adalah hutan hujan tropis, maka biomanya adalah bioma hutan hujan tropis. Oke, next, the last itu adalah biosfer. Nah, kalau biosfer itu lapisan yang ada di bumi yang dimana di dalamnya terdapat kehidupan. Jadi itu entah itu lapisan yang ada di tanah, air, udara, kayak Avatar. Nah, kemudian di sini biologi sebagai dasar ilmu. Kalau kalian pengen jadi dokter, kalau kalian itu kalau kalian pengen jadi dokter, kemudian kalian pengen jadi ahli lingkungan, itu biologi emang benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, biologi di sini sebagai dasar ilmu, karena memang ada banyak sekali cabang-cabang dari ilmu biologi dan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang membutuhkan biologi untuk penyelesaian masalahnya atau untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini biologi itu ternyata nggak cuma satu fokusnya aja, jadi ada beberapa cabang ilmu biologi ya. Nah, ini contohnya cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan kedokteran, patologi, morfologi, sitologi, histologi, anatomi, fisiologi, dan masih banyak lagi ya. Jadi contohnya nih, ketika kita menangani virus COVID-19 ya, yang emang masih jadi pandemi saat ini, kita butuh ilmu biologi. Tentang apa? Pertama, tentang virus. Lalu yang kedua tentang patologi, penyakit. Lalu kita juga butuh ilmu tentang anatomi. Bagian tubuh mana sih dari manusia yang diserang seperti itu. Lalu kita juga butuh nanti ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini ada di bidang konservasi dan lingkungan ya. Jadi cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya mulai dari botani, zoologi, ornitologi, entomologi, ekologi, bioteknologi, genetika, evolusi, taksonomi yang bisa kita lihat. Sebenarnya masih banyak lagi. Itu nanti ada tentang biofisika, biokimia, kemudian ada lagi nanti tentang toksikologi, paleontologi, dan lain-lain.